Di video kali ini Mimin Kevo merangkum kasus terduga nenek-nenek mencuri dan tidak masuk di akal. Sebelum ke rangkumannya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Yang pertama ada kasus nenek di Klaten curi bawang dipukuli satpam. Kades sebut sudah sering ketangkap. Nenek SA berusia 67 tahun warga Polan Harjo, Klaten viral setelah terpergok mencuri bawang di Pasar Mangu, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dan dihakimi warga. Kondisi nenek yang berlumuran darah membuatnya kebanjiran simpati dan donasi. Betulkah baru sekali mencuri? Menurut Tri, setelah dirinya menjabat juga sering mendapat laporan polsek di beberapa wilayah. Dirinya bersama perangkat desa yang lain juga yang mengambil nenek tersebut. Tri mengatakan hampir setiap beberapa bulan sekali pemerintah desa mendapat berita dari sejumlah polsek tentang perilaku SA. Kemudian pernah diambil perangkat desa saja atau RT RW. Pemerintah desa, lanjut Tri, sebenarnya tidak tinggal diam karena SA bagaimanapun tetap warganya. Pemerintah desa pernah memberi masukan kepada yang bersangkutan. Bahkan seminggu sebelum kejadian, Imbuh Tri yang bersangkutan tertangkap di Pasar Jongke, Lawean, Solo. Sebenarnya setelah kejadian di Jongke itu, pemerintah desa hendak memberikan nasihat lagi. Diberitakan sebelumnya nenek SA menjadi korban penganiayaan karena diduga mencuri bawang di Pasar Mangu, Desa Ngesep, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Kasus ini terungkap bermula dari sebuah video yang dinarasikan seorang nenek dihajar massa karena mencuri bawang di Pasar Mangu, Boyolali. Viral di media sosial, Polres Boyolali menyelidiki kasus ini. Rosid Hartanto, ibu tersebut berinisial SA, sekitar 67 tahun, warga Polan Harjo, Klaten. Setiap harinya SA berjualan sayur dan gorengan keliling. Terkait dengan penganiayaan SA, Rosid menyampaikan pagi itu SA ke Pasar Mangu tiba sekitar pukul 5.30 pagi. Melihat ada peluang, dia melakukan upaya pencurian bawang sebanyak 5 kilo. Tetapi aksinya ketahuan pemilik yang kemudian melakukan pengejaran. SA lalu diamankan di pos keamanan pasar. 2 orang keamanan pasar, ZA dan KA, kemudian menganiaya korban lantaran di pasar tersebut sebelumnya pernah terjadi beberapa kali pencurian. ZA dan KA mencurigai SA merupakan pelaku pencurian itu. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka yang cukup serius di beberapa bagian kepalanya dan sempat dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Korban mengalami luka di kepala dan mendapat jahitan di 3 tempat, memar di bawah mata dan dagu akibat pukulan tangan kosong. Adapun SA mengakui kalau dia mencuri bawang tersebut, dia mengaku kepepet karena butuh modal untuk berdagang. Kasus Nenek Mina. Kasus Nenek Mina adalah kasus yang terkenal karena melibatkan seorang lansia yang dituduh mencuri 3 buah kakao. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 di Banyumas, Jawa Tengah, dan menarik perhatian karena hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Nenek Mina berusia 55 tahun dituduh mencuri 3 buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan saat sedang memanen kedelai di lahan garapannya. Nenek Mina memetik 3 buah kakao yang kemudian diserahkannya kepada mandor perkebunan. Nenek Mina dibawa ke Pengadilan Negeri Purwokerto dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Nenek Mina dijatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini menjadi contoh bagaimana penegakan hukum di Indonesia terkadang tidak memperhatikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial. Kasus Nenek Mina memicu reaksi yang beragam, termasuk protes dari berbagai pihak yang merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat. Kasus ini menginspirasi adanya pemikiran untuk menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif yang berfokus pada pemilihan korban dan pelaku, serta menghindari hukuman yang terlalu berat. Kasus selanjutnya ada kasus Nenek Asyani. Kasus hukum yang mencuat pada tahun 2014 di Situ Bondo, Jawa Timur, di mana seorang nenek bernama Asyani didakwa karena mencuri kayu jati dari hutan produksi. Asyani menolak tuduhan tersebut dan berdalih kayu tersebut miliknya.
yang ia dapatkan dari lahannya sendiri. Kasus ini menimbulkan bahwa perdebatan dan kritik terutama terkait penegakan hukum yang dinilai tidak proporsional terhadap kasus yang relatif kecil ini. Nenek Asyani didakwa telah mencuri 7 batang kayu jati dari hutan produksi pada Juli 2014. Asyani ditangkap pada 15 Desember 2014. Asyani dijerat pada Pasal 12 Jangto Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Setelah ditahan hampir 3 bulan penahanan, Asyani ditangguhkan dengan jaminan sejumlah pejabat dan politisi setempat pada 16 Maret 2015. Persidangan kasus Asyani berlangsung dan pada akhirnya Asyani divonis pidana percobaan 1 tahun penjara. Selanjutnya ada kasus seorang nenek berusia 83 tahun yang dituduh mencuri buah kelapa dan diminta membayar ganti rugi jutaan rupiah viral di media sosial. Kejadian tersebut viral usai diunggah akun Twitter pada Senin 3 Juli 2023. Dalam video yang dibagikan di media sosial terlihat seorang pria menjelaskan nenek itu dilaporkan atas pencurian buah kelapa dari kebun miliknya. Hingga Selasa, unggahan tersebut telah tayang sebanyak 1,1 juta kali, dibagikan 3.143 pengguna Twitter, dan disukai 8.334 kali. Kasus ini bermula dari nenek Zainab berusia 83 tahun menyuruh anaknya Julia untuk mengambil 20 buah kelapa di kebunnya pada Minggu 14 April 2023. Kebun Zainab berada di Jalan Parit Brahima, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kemudian Julia menyuruh seorang pria bernama Hairul untuk memanjatkan pohon kelapa yang berada dekat rumah mereka. Namun Hairul disebut salah memanjat pohon, dia justru memanjat pohon dan mengambil buah kelapa milik pelapor Asmat. Meski begitu, Asmat menolak buah kelapa dikembalikan dan permintaan maaf dari Zainab. Ia justru melaporkan Zainab kepada polisi pada 18 April 2023. Asmat juga meminta ganti rugi 6 juta untuk 20 buah kelapa tersebut. Zainab mengatakan dirinya tidak berniat mencuri kelapa milik Asmat. Kapolsek Jongkat Ibtu Mulyadi Jaya menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali mencoba melakukan mediasi melalui Babin Kantipnas dan Unit Reskrim, namun belum menghasilkan kesepakatan. Setelah berbicara dengan kedua pihak, pelapor bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan melalui mediasi di Aula Mapolsek Jongkat pada Senin 3 Juli 2023 pagi. Mulyadi menjelaskan Asmat selaku pelapor sepakat berdamai dengan pihak terlapor atas nama Nurul Umam dan Julia sekitar jam 9 pagi. Menurutnya, hasil mediasi juga menyepakati nenek Zainab tidak perlu membayar ganti rugi kepada Asmat serta kedua pihak sepakat tidak saling menuntut di kemudian hari. Sampai melibatkan pengacara kondang Hotman Paris ikut menyoroti kasus yang menimpa nenek Zainab. Melalui akun Instagram miliknya, Hotman Paris mengungkapkan pihaknya ikut terlibat dalam mediasi yang dilakukan nenek tersebut. Tim Hotman 911 sukses dalam kasus pencurian beberapa biji kelapa di Pontianak. Nenek umur 83 tahun dilapor polisi, sekarang neneknya aman, bebas dari tuntutan hukum. Hotman Paris juga membagikan kondisi terkini dari nenek Zainab yang mendapat hadiah dan 1 unit televisi dari pengacara pelapor. Kasus terakhir ada seorang nenek dilaporkan melakukan aksi pencurian handphone di Medan dengan modus berpura-pura menaruhkan celengan. Aksi itu terjadi di tempat jasa pengiriman barang di Jalan AH Nasution, Medan dan terekam CCTV. Pelaku berpura-pura menawarkan celengan sambil mendekati korban dan kemudian mencuri handphone saat korbannya tidak waspada. Nah, teman-teman Kevo, itulah 5 kasus pencurian yang melibatkan tersangka seorang nenek tua. Terima kasih buat teman-teman Kevo yang sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedah Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.